lagi ada di depan Bank Syariah Indonesia di Yogyakarta. Jadi aku mau kasih lihat ya guys. Di bawaan aku sebanyak ini. Oh my god. 1, 2, 3, 4, 5 tas backpack. Iya ada kuda guys. Ini ada yang pakai kebaya gitu. Kayaknya anak-anak studi tour. Terus ini dia Bank Indonesianya, sebenarnya cakep banget guys, gede banget. Sampai sana kayak lagi di Belanda, berasanya bagus banget gitu kan. Di OTW balik ke Magelang dan belum balik ke Bekasi. Aku mau ke Magelang dulu. Nginep di sana untuk semingguan lebih. Atau deh kayak agak semingguan gitu deh. Oke, bye bye. Sudah sampai di Magelang. Beli kebab dulu. Di Magelang, jalan guys di depannya gunung anjay. Aslinya pas lihat bentar ya. Ada nggak sih guys tuh di atas gunung. Nah, capek guys, berat. Takut kalau sampai rumah ya. Sebenarnya udah sampai tapi mau makan lagi, keluar cari makan. Sama kayak Bekasi aja, sama aja. Lu goyang-goyang tuh kan lumayan sama kan kayak Bekasi. Tinggal jalan tadi pokoknya dari arah Mas udah nyampe di Taman Wisata Candi Borobudur. Di dalamnya ada Candi Borobudurnya, tapi nggak kelihatan. Makan ambil sendiri. Padang. Yummy. Halo guys, with me saat ini ada di Borobudur. Borobudur di candinya. Let's go. Banyak bule kan di sini. Aw, udah kelihatan. Ih, bagus ya. Nunggu jam 10:30 buat naik Candi ya. Sekarang jam 10. Tas dan dapat sendal kelang. Anjay, lagi nunggu anjay. Ramai banget. Tadi ada tidak tepat dinamai candi. Ya, bangunan Borobudur bukan candi. Bangunan candi itu bangunan yang fungsinya untuk makam atau kuburan tokoh suci. Di mana kata candi itu berasal dari bahasa Sanskerta candika, dewi kematian. Jadi fungsi candi itu berhubungan dengan pemakaman. Bangunan yang difungsikan untuk makam, ciri-cirinya memiliki ruangan di dalam, bisa dimasuki. Karena di dalam bangunan ada peripi yang dipakai untuk menempatkan apu hasil kremasi yang dikuburkan. Jumlah patung di candi sedikit karena patung di candi itu sebagai gambaran orang yang dikuburkan. Karena yang dikuburkan itu tokoh suci, maka jumlahnya tidak banyak. Kalau bangunan Borobudur tidak ada ruang di dalam, tidak bisa dimasuki karena bukan untuk makam. Jumlah patungnya banyak, 500 patung. Jadi Borobudur lebih tepat punya nama stupa. Satu-satunya bangunan di dunia yang dibuat sebagai nasihat manusia hidup untuk mencapai kesempurnaan atau konsep untuk mendapat surga. Gitu ya. Jadi Borobudur satu-satunya bangunan di dunia yang dibuat sebagai nasihat manusia hidup untuk mencapai surga.
atau perjalanan spiritual untuk menggapai kesempurnaan Borobudur. Bangunan Borobudur bangunan yang bersifat universal. Jadi bangunan Borobudur bukan milik agama tertentu. Maka di bangunan Borobudur tidak ada sesuatu yang menggambarkan tentang agama tertentu. Ya. Patung di sana tidak menggambarkan tentang tokoh Buddha. Kalau Buddha itu identiknya tidak berambut, karena sehelai rambut itu kotoran. Patung di Borobudur tidak ada yang tidak berambut, semua rambut panjang digulung di atas. Perayaan Waisak itu di Candi Mendut. Jadi Candi Mendut itu sebagai pemakaman 3 tokoh suci Buddha yang mengajarkan tentang menghindari neraka dengan 3 cara, yaitu dengan cara reinkarnasi, kelahiran kembali, membersihkan diri dari dosa untuk tidak mendapatkan siksa neraka. Juga bisa dilakukan dengan meditasi untuk menghindari daripada siksa neraka. Juga bisa dilakukan dengan membaca kitab. 3 cara ini diajarkan oleh 3 tokoh suci, yaitu Vajrapani, Avalokitesvara, Cakyamuni. Jadi upacara Waisak itu upacara Tri Suci Waisak menghormati 3 tokoh suci tersebut yang mengajarkan tentang proses pembersihan dosa, yaitu di Candi Mendut. Kalau di Borobudur itu pelajaran hidup manusia. Segala bentuk ornamennya punya makna, tidak ada bentuk ornamen yang tidak bermakna di sana. Ya, penuh dengan makna. Karena bangunan ini bersifat universal, maka didirikan di sini. Apa maksud tujuannya dibangun di sini? Ternyata dalam proses penelitian para astronom, para ahli geografi, lokasi ini merupakan sentrum metafisik dunia atau titik tengah planet bumi. Iya, kalau lokasi ini merupakan sentrum metafisik dunia, tidak boleh pesawat lewat di atas. Kalau lewat di atas pasti jatuh, tidak akan bisa nandai dari bumi. Tapi saat ini, setelah ada kejadian tahun 1994, didirikan alat pemudar gravitasi untuk menyelamatkan bila mana ada pesawat yang travel. Ya, biar tidak masalah. Tahun 1994 ada seorang pilot yang jam terbangnya banyak, kepengen mengetahui secara pasti tentang adanya gravitasi. Menurut pilot ini, dengan kecepatan tinggi bisa mengatasi bila mana terjadi masalah. Tapi ternyata walaupun dengan kecepatan tinggi, pesawat lewat orang begitu hebat, dinaikkan ke atas tidak bisa, justru pesawat jatuh di restoran Sarasvati di sini. Kurang lebih 500 meter di sini ada restoran sebesar, satu jatuh di situ, dua penghuni restoran, satu tadi dari dulu, pilotnya juga tidak sempat menekan kursi mentalnya karena trouble-nya hingga mereka terbakar dari alam di belakang kokpit. Dari kejadian ini tidak boleh main-main dengan lokasi ini. Bila mana ditinjau dari ilmu geografi, titik tengah planet bumi itu danau, betul-betul lokasi dunia danau. Sebenarnya Borobudur itu danau Purba. Kalau lokasi dunia danau, maka nama-nama desa sekeliling bangunan semuanya namanya berkaitan dengan nama air. Desa Sabrang Rowo, Desa Bumi Segoro, Desa Tanjung Sari, Desa Segaran, Desa Tuk Songo, ya. Mereka ada di pinggiran danau. Karena lokasi dulunya danau, maka sebelum bangunan dibangun, dibuat dulu tempat yang kokoh untuk mendirikan bangunan dengan teknik Vajralepa. Jadi bukit yang digunakan mendirikan bangunan itu bukit buatan. Bukit ini merupakan perpaduan 4 unsur tanah. Tanah Gromosol, Litosol, Gracia, dan Mediterania. Terpadunya 4 unsur tanah ini terbentuk bukit yang betul kokoh hingga bangunan yang beratnya 3.500.000 ton tanpa mengalami penurunan sesanti pun hingga saat ini. Jadi bangunan di dunia yang belum mengalami penurunan selain Borobudur tidak ada. Semua sudah ambruk dibangkitkan tanah. Tapi bangunan ini tanpa meletak sesanti pun sampai saat ini dari proses pembuatannya. Jadi betul-betul nenek moyang kita memiliki tingkat kejeniusan yang luar biasa, mampu bisa membuat tempat yang sangat kokoh seperti ini. Kita mengenai juga merupakan misteri. Oke, kita di sini untuk memberikan suatu bukti bahwasanya patung di Borobudur dari jumlah 504 memiliki ukuran sama, berat yang sama, dan tanpa sambungan. Ya, jadi patung di Borobudur itu satu ukuran dan dibikin satu batu utuh tanpa sambungan. Bentuk muka sama, ukuran kepala sama. Ini kan juga menjadi suatu polemik bagaimana cara proses pembuatannya, ya. Tentunya zaman dulu itu belum ada alat cetak. Dan ini patung bukan cetakan, ya. Nah, ini juga merupakan bentuk kejeniusan daripada menurut kita. Karena memiliki bentuk muka sama, ukuran kepala sama, dan Borobudur pernah runtuh rata dengan tanah, adanya gempa dasar, maka saat ini banyak patung tidak berkepala. Karena ketika bangun ini dinding runtuh, patung terjatuh, banyak putus kepala. Ketika kepala patung putus bercampur dengan kepala lain, sangat sulit untuk bisa menemukan kembali miliknya. Kalau tidak mampu diketahui secara pasti tidak boleh dipasang, karena kalau salah pemasangan hilang historisnya. Kepala patung yang belum diketahui secara pasti milik badan saat ini disimpan di kantor konservasi, dijaga tentang keamanannya, karena nilai jualnya luar biasa mahal. Ya, itu diselamatkan di sana. Patung di Borobudur bukan sekedar untuk hiasan. Patung di Borobudur juga menyampaikan pesan-pesan moral. 368 patung mereka menyampaikan risalah Tuhan tentang bagaimana untuk meraih surga. 92 patung yang menghadap timur sikatan macam ini. Jadi masing-masing patung ini 92 jumlahnya. 92 yang menghadap timur, nama patung Aksobia sikatan Bumi Sparta Samudra, menyampaikan suatu pesan bila mana kalian dapat surga, jujurlah dalam hidupnya.
menyampaikan tentang kejujuran. Menghadap ke selatan punya nama Ratna Sambas Kapten Para Mudra. Untuk dapat surga, belas kasihlah dalam hidup, sukalah berderma dalam hidup. Menghadap ke barat nama patung Amitabha Kapten Diana Mudra. Untuk dapat surga, dekatlah selalu dalam hidup dengan Tuhannya. Menghadap ke utara Amugasida Kapten Abra Mudra. Untuk dapat surga, jauhilah perbuatan dosa dalam hidupnya. Nah, jadi pesan yang disampaikan untuk bisa mencapai mana atau surga, yaitu jujur, dermawan, dekat Tuhan, menjauhi perbuatan dosa. 64 patung dan sikaptan macam ini, Witarka Mudra, nama patung Warucana. Patung ini keberadaannya di dinding paling atas bentuk persegi. Tugas mereka melakukan proses perhitungan amal untuk ditempatkan di 3 tingkatan surga. Semakin banyak amal perbuatan baiknya mendominasi, mereka semakin berada di surga yang tinggi. 72 patung sikaptan macam ini, nama patung Gadadara sikaptan Dharma Cakra Mudra. Mereka menghuni 3 tingkatan atas sebagai simbol penghuni surga. Penghuni surga itu tidak membedakan status, bukannya presiden surganya di atas, manusia biasa di bawah, tidak, tergantung amal perbuatan dimiliki. Maka namanya sama walaupun ada di 3 tingkatan. Namanya Wajradara sikaptan Dharma Cakra Mudra. Sikaptan ini memberikan suatu pesan, bila mana kepingin menempati tempat yang indah surga ini, dalam situasi dan kondisi apapun dalam hidup, jangan lupa dengan Tuhannya, memurta roda kehidupan. Jangan ingat kepada Tuhan itu ketika dalam kesengsaraan, ketika dalam kebahagiaan lupa dan jangan sampai, ya, karena matinya seorang tidak ada tahu ya. Nah, itu proses-proses untuk melindungi daripada tepat di atas, melindungi dari link-link yang ada di situ agar tidak baca sudah habis. Itu masuk jatuh dia. Taruh situ aja. Ada macan kawaii. Di sini banyak patung-patung gini guys. Nih pokoknya patung-patung ini banyak pesan moralnya, udah dijelasin tadi tapi nggak dengar. Full batu-batu. Sabar ya, aku ngos-ngosan. Panasnya siang bolong. Let's go. Nggak apa-apa Bu, bilang aja ini baterainya susah buat nanti ketemunya di keluar juga. Waduh, terjal dia. Sini. Kayak gue lebih mending mendaki dah daripada. Hah? Yes. Apa? Wih, sudah sampai di atas puncak. Tapi ini nggak boleh naikin. Ini kira-kira dalamnya ada apa gitu? Gak mungkin batu doang, pasti ada dalamnya ada sesuatu. Dalamnya ada patung Buddha ya? No, kebuka dia. Ada patung Buddha, tahu kepo. Ini aku lebih kepo, ini dalamnya ada apa? Segede ini nggak mungkin batu doang. Kita ketemu lagi dengan pemandu kita. Jadi bangunan kalau dilihat dari atas itu bentuk sarkwan itu kayak dari laba-laba. Nah, ini garis ini kalau dipadukan ke dinding menuju sudut sampai kaki bangunan sudut semua. Kita akan bisa mengetahui jumlah sudut bangunan hanya dengan menghitung garis ini di 3 tingkatan dikali-kali. Oke Bapak Ibu, di sisi selatan sana ada bangunan yang bentuknya mirip Borobudur ini. Justru bangunan di sana itu lebih besar daripada bangunan ini. Yuk kita lihat di sana. Mau foto di sini? Ada burung-burung. Nggak saya harus take a picture. Dulu kayaknya rame banget. Kalau sekarang gak sebebas sekarang.
Ganteng iku. Oleh londo ganteng itu. Ya, jadi Kita udah mau balik guys. yang sini ya, itu rame. Ganteng. Koko, area londo iku. Ini banyak anak SMK juga. Ini area londo iku istirahat. Mau balik gitu. Panas sekor. Dih, kata gue emang jodoh ya kak ya. Jadi ketemu lagi gitu ya. Jodoh memang nggak kemana kak sebenarnya. Seblak, makan seblak tidak ya. Watu bumi. Ih ada. Oh iya. Ada ayam anjay. Enak asli nih, adem banget cuk. Sebenarnya nggak boleh. Dia lagi azan juga kotor ngomong. Ih ada empang guys, banyak ikan pasti. Kesukaan aku guys, ikan-ikan. Kambing. Wih, agak bersih ya. Maksudnya kayak daun-daun ya itulah. Wow, copek. Ikan. Siapa nyemplung? Yummy. Makan. Ada candi. Ciao. Sunset. Pitut masih lurus. Pitut. Belajar makan. Pitut. Homestay. Sunrise-nya bagus. Wush. Iya. Angel. Wis, ada mobil Barbie. Hai. Udah bang. Lempuki resto karena saya cuma punya 5 warna yang santai. Di gas blok tarang ting ding 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 ding. Ohayou gozaimasu. Yummy. Yummy. Wih, berkabut guys, berkabut. Mau balik dulu tuh kabut tuh bagus banget ya.
lucu. Iya, iya. Gulanya buat dimakan. Oke, dari sini. Iya ada kolam guys, ini rumah makan by the way. Terang lucunya, lucu sini juga lucu. Ih jauhnya. Tak gitu tadi aku bawa. Memang selalu tidak direncanakan. Ayo nan. Ih kolamnya. Hati jatuh ya. Astagfirullahaladzim. Ih, ikan apa ya? Ikan anu. Ikan. Tuh. Halo. Balik lagi di sini ada karaoke gitu. Lewat mana ini astaga? Ih. Sini juga ada tapi nggak ada anu. Sana masih ada lagi kayak taman-taman gitu anjay. Ih. Di sana di bawah ada taman-taman. Ini loh. Mau coba naik. Coba ya. Kita naik guys. Ceritanya kalian menjadi aku ya. POV ini POV, oke? Ah, gila jatuh lagu nih. Ini POV ya guys. Pegangan. What the hell? Ih, sakit gak sih ini mah? Dan POV lagi menjadi aku. Keren. Pusing-pusing dah tuh. Wih, weh. Ih, tuh udah nyamperin dia. Ya, situ aja. Jadi dekat ya. Ih, takut banget ya. Nih, udah nyamperin. Sedang Tuh, udah nyamperin tuh. bener dia lapar tau. Makanya dia gigitin itu apa kayak Ih, takut. Oma. Yummy. Guys, istirahat. Makan. Makan dulu Yummy. guys, makan.